Halo semuanya, kembali lagi ke YouTube channel Waluyo Rosmala. Kali ini kita akan bahas materi sistem persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, yang pertama kita bahas persamaan linear satu variabel. Nah, di dalam persamaan linear satu variabel nanti akan ada kalimat terbuka sama tertutup. Nah, dikatakan kalimat terbuka apabila kalimat matematikanya itu belum tentu dinyatakan nilai kebenarannya karena masih memuat variabel. Nah, variabelnya itu apa? Misalnya A, B, C, X, Y, Z dan seterusnya dan lain-lain. Nah, untuk contohnya kita bisa buat misalnya yang pertama 3x dikurangi 5 sama dengan 12. Jadi ini dikatakan kalimat terbuka karena masih memuat variabel X. Contoh yang kedua, misalnya 5a ditambah 3 sama dengan 2a dikurangi 8. Ini juga masih dikatakan kalimat terbuka karena masih memuat variabel a. Selanjutnya ada kalimat tertutup atau sebuah pernyataan yang merupakan kalimat matematika yang dapat ditentukan nilai kebenarannya. Jadi nanti berupa benar saja atau berupa salah. Jadi pernyataannya berupa benar atau salah, tidak merupakan bernilai keduanya. Jadi salah atau benar saja. Untuk contohnya yang pertama 12 dikurangi 5. 12 kurangi 5 nilainya berapa? 7. Jadi ini pernyataan yang benar. Nah, yang kedua, misalnya kita contoh 4 kali 4 nilainya 18. Nah, ini apa? Ini pernyataan yang bernilai salah. Jadi contoh 1 dan 2 kalimat tertutup yang bernilai benar untuk yang pertama, yang kedua bernilai salah. Selanjutnya, pengertian dari persamaan linear satu variabel. Jadi silahkan dilihat, namanya aja persamaan, berarti kita berhubungan sama tanda sama dengan variabelnya berpangkat tertinggi 1. Nah, dengan bentuk umumnya AX ditambah B sama dengan 0 dengan syarat A-nya ini tidak boleh sama dengan 0, A dan B-nya harus bilangan real, anggota bilangan real. Untuk cara menyelesaikannya, yang pertama kita harus pindah ruas terlebih dahulu. Kemudian kita kali atau kita bagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Nah, yang pertama kita disuruh tentukan himpunan penyelesaian persamaan linear berikut. Yang pertama 3x dikurangi 7 sama dengan 2x plus 13. Oke. Nah, kita kerjakan. Ini kita jawab. 3x dikurangi 7 sama dengan 2x plus 13. Nah, kita pindah ruas yang memuat variabel jadi 1. Jadi 3x. Nah, 2x kita pindah ruas karena plus pindah ruas jadi negatif. Negatif 2x sama dengan 13. Nah, bilangannya ini negatif 7 pindah ruas jadi plus 7. 3x kurangi 2x itu tinggal 1x jadi x. 13 tambah 7 adalah 20. Jadi himpunan penyelesaiannya X sedemikian hingga X sama dengan 20 dengan syarat X anggota bilangan real. Selanjutnya kita ke contoh yang kedua. Nah, yang kedua ini
Di sini memuat penyebut 4 dan 2. Jadi kita cari yang bisa dibagi dengan 4 dan 2 itu bilangan berapa? 8. Oke, kita jawab ya. 3Y kurangi 4 per 4 sama dengan 5 dikurangi 3 per 2Y. Nah, ini semua ruas kita kalikan dengan kita kali dengan 4. 4 dibagi 4 nilainya 1, berarti ruas yang kiri jadi 3Y kurang 4. Kemudian 4 dibagi 4 dikali 5 atau 4 dibagi 1 itu 4 kali 5 adalah 20. 4 bagi 2 itu 2 kali 3 adalah 6, berarti 6Y. Nah, ini yang sama-sama memuat Y kita pindah ke kiri semuanya, berarti 3Y min 6Y pindah ruas jadi plus 6Y. Kemudian min 4 pindah ruas jadi plus 4, berarti 9Y karena 3 tambah 6 sama dengan 24, berarti Y sama dengan 24 per 9. Nah, ini bisa kita sederhanakan, kita bagi 3, berarti berapa? 8 per 3, atau bisa kita tulis 2 per 3. Jadi himpunan penyelesaiannya Y sedemikian hingga Y sama dengan 2 per 3 dengan syarat Y anggota bilangan real. Selanjutnya kita yang kedua itu pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, pertidaksamaan linear satu variabel itu pertidaksamaan yang memuat tanda ini tuh tandanya kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan, dan memuat variabel dengan pangkat tertinggi 1. Nah, cara menyelesaikannya masih sama seperti persamaan, dengan yang pertama memindah ruas dengan variabel atau bilangan yang sama, kemudian mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Nah, untuk yang pertidaksamaan kita punya catatannya penting sekali. Nah, tanda pertidaksamaan ini, tanda pertidaksamaan akan berubah tandanya apabila kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan negatif. Oke, untuk yang pertama contohnya, tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear berikut. Oke, kita jawab. 6x plus 9 kurang dari sama dengan 3x plus 5. Nah, yang sama-sama memuat variabel x kita pindah ruas ke kiri semuanya, berarti 6x dikurangi 3x kurang dari sama dengan 5 dikurangi 9. Nah, 3 itu plus pindah ke kiri jadi min, 9 juga sama pindah ke kanan jadi min, berarti 3x kurang dari sama dengan 5 kurangi 9 itu berapa? Negatif 4, berarti X kurang dari. Nah, karena min 4 kita bagi 3, jadi tidak dikali atau dibagi negatif, jadi negatif 4 dibagi 3. Nah, ini dibagi dengan positif, jadi tanda tidak berubah. Oke, berarti himpunan penyelesaiannya itu apa?
X sedemikian hingga X kurang dari sama dengan negatif 4/3 dengan syarat X anggota bilangan real, atau bisa kita jabarkan anggotanya yang kurang dari negatif 4 itu berapa. Nah, karena di sini ada sama dengannya, berarti nah ini kita titik-titik, soalnya di sini negatif 3, negatif 2. Nah, negatif 4/3 itu negatif 1 koma. Berarti langsung aja di sini kita negatif 4/3. Oke, kita lanjut lagi ke contoh yang kedua. Nih, 4x min 10 dikurangi 10 kurang dari 7 plus 8 X yang sama-sama memuat X kita di ruas kiri. 8 jadi min 8x, 7 nah min 10 jadi plus 10, jadi negatif 4x kurang dari 17. Nah, karena di sini 17 itu dibagi negatif 4, maka tandanya berubah, yang awalnya kurang dari berubah jadi lebih dari, sehingga HP-nya X sedemikian hingga X lebih dari 17 dibagi negatif 4 dengan syarat X anggota bilangan real. Kalau kita jabarkan anggotanya, 17 dibagi negatif 4 itu min 4 koma. Nah, karena ini tidak ada sama dengannya, berarti 17 per negatif 4 itu tidak ikut. Nah, negatif 4 koma berarti kalau kita jabarkan berarti min 4, min 3, min 2, min 1 dan seterusnya sampai tak hingga. Oke, sampai sini mudah dipahami. Semoga materi kali ini bermanfaat. Terima kasih.